Ya, ini demo untuk aplikasi CMA Stock di aplikasi Android. Jadi untuk aplikasi fitur yang ada di aplikasi ini ada beberapa seperti ini totalnya. Untuk yang pertama akan fokus di dashboard dulu ya. Jadi untuk melihat dashboard dulu. Yang pertama untuk dashboard ini, jadi di aplikasi CMA Stock yang di HP itu ada dua pengguna. Yang pertama itu untuk pemilik, yang kedua itu staf gudang. Nah, pemilik ini role-nya ini lebih tinggi, hak aksesnya itu lebih tinggi daripada staf gudang. Otomatis ada beberapa fitur-fitur yang ada di sini ini ada di pemilik, tapi nggak ada di staf gudang karena hak akses untuk staf gudang ini dibatasi kayak gitu. Oke, jadi yang pertama coba untuk login dulu ke pemilik, ke akunnya pemilik. Nah, di sini di halaman dashboard yang sesuai di sini, ini ada untuk nama, terus ada role-nya di sini bisa dilihat yaitu nama role-nya owner. Nah, terus di sini itu bisa untuk ngatur notifikasi juga. Jadi kalau misal ada barang yang yang mau habis, nanti akan muncul notifikasinya. Misal di set barangnya sisa 1 kilo, nah nanti akan muncul notifikasi barang itu mau habis, tapi itu nanti dulu. Lalu setelah ada notifikasi, ada dashboard di sini yang menampilkan macam kayak total produksi, sisa bahan baku, total pesanan, dan pesanan aktif. Di sini juga ada grafik pemesanan tiap bulannya. Lalu di yang paling bawah ini ada outstanding, laporan outstanding. Jadi misal kayak di sini ada laporan Pak Santoso. Kalau misal sudah melakukan pengiriman, nanti akan muncul laporan outstandingnya di sini. Nah, ini untuk ngebuat laporan outstanding ini bisanya di website, karena website memang penggunanya itu admin. Jadi di aplikasi HP itu cuma untuk melihat aja. Jadi sebagai ini kan akun pemilik, jadi sebagai pemilik itu cuma lihat aja. Oh, jadi pesanan ini laporan outstandingnya sudah sampai mana, terus sisa pesanannya berapa, kayak gitu. Ini untuk halaman dashboard untuk akun pemilik ya. Terus untuk bahan baku, nah di sini yang pertama yaitu melihat daftar bahan baku. Nah di sini muncul semua daftar bahan baku di sini. Selain melihat daftar bahan baku juga bisa mencari bahan baku. Misal di sini nulis polyhexanat misal kayak gini. Nanti dia akan muncul nah jadi muncul kayak gini, juga bisa mencari bahan baku. Nah selain mencari bahan baku juga bisa menambah bahan baku. Jadi kalau menambah bahan baku di sini pemilik juga bisa menambah. Jadi tinggal menambah bahan baku seperti ini, masukkan nama barangnya apa, misal A gitu. Untuk ini yang wajib di sini tuh nama barang. Jadi misal kalau diklik ini nggak bisa, harus dimasukkan. Misal sementara A gini. Untuk deskripsi sama gambar ini opsional. Jadi bisa ditambahkan item. Nah kayak gini, tambah barang berhasil, muncul 0 kilo. Nah selain menambah juga ada mengubah bahan baku. Nah untuk flow yang aplikasinya ini, jadi bisa dilihat yang bisa dirubah di akun pemilik ini hanya bisa gambar, nama, sama deskripsi. Nah jumlah barang ini nggak bisa. Nah jumlah barangnya ini itu hanya bisa
ganti lewat akunnya staf gudang. Jadi flow dari aplikasinya itu lewat akunnya pemilik. Akun pemilik ini bisa menambah bahan baku, nanti juga sama untuk produk dan yang lain. Jadi bisa nambah bahan baku. Nah, staf gudang ini hanya untuk ngatur kuantitasnya aja. Jadi kalau ada bahan baku yang datang, staf gudang hanya cukup ngubah kuantitasnya aja. Jadi dibatasi hak aksesnya. Yang bisa akses nama barang, nambah kayak gini, deskripsi ini cuma bisa pemilik aja. Oke, jadi mengubah di sini ya pemilik cuma bisa ganti gambar, nama sama deskripsi. Misal tambah deskripsinya. Ini bahan baku A. Nah, kayak gini. Ini untuk mengubah. Jadi caranya itu kalau mau mengubah tinggal di swipe ke kiri. Nah, nanti akan muncul pilihan untuk edit atau hapus. Kalau edit maka muncul kayak gini. Nah, kalau hapus sama caranya. Jadi dari swipe dari kiri gini, terus diklik. Nah, nanti akan ada alert kayak gini, mau dihapus atau tidak. Kalau dihapus tinggal klik delete anyway ini. Nah, ini hapus bahan baku berhasil. Nah, untuk mengubah stok bahan baku ini, nah ini untuk mengubah stok bahan baku itu bisanya di akun staf gudang. Jadi login dulu di akun staf gudang. Jadi memang alurnya dibuat seperti itu supaya ada pembeda hak aksesnya antara pemilik dan staf gudang. Kan takutnya malah bahaya kalau staf gudang bisa ganti-ganti nama atau bahan gitu. Nah, di sini bisa lihat nggak bisa ganti gambar, nggak bisa ganti nama, nggak bisa ganti, cuma bisa masukkan jumlah barang. Jadi semisal nanti ada bahan baku yang datang, staf gudang tinggal nambahkan, oh ternyata ada bahan baku yang datang misal 50 kilo, misal saat jumlah barang saat ini 50 kilo, terus nambahkan 50 kilo di sini. Terus staf gudang bisa pilih nambahkan atau kurangi barang, terus bisa masukkan catatan. Kalau udah cukup tinggal simpan aja. Nah, di sini nanti jadi 100 kilo. Jadi yang bisa mengubah stok bahan baku ini memang staf gudang aja. Oke, balik ke akunnya owner atau pemilik. Nah, terus di sini, di sini juga ada request bahan baku. Jadi staf gudang itu bisa milih gitu, apa ini mau staf gudang bisa request apa bahan baku yang misal mau kosong gitu. Jadi ini balik ke staf gudang dulu, akunnya staf gudang. Nah, di sini bisa request bahan staf gudang. Misal masukkan barang apa yang misal polikarbonat misal butuh 300 kilo di gudang misal habis misal. Kita bisa tulis kayak gini lalu request barang. Nah, nanti munculnya itu di akun pemilik. Nah, di akun pemilik ini akan muncul, nah ini polikarbonat 300 kilo, terus statusnya masih waiting, belum di approve atau di reject. Jadi tinggal kalau mau tinggal ngeklik aja. Nah, dan ini di sini akan muncul mau approve atau reject di sini. Misal udah di approve, oke, di approve. Nah, nanti kalau misal sudah nggak dibutuhkan, ini udah nggak perlu, ini mau dihapus misalnya, ini dari akun pemilik juga bisa. Jadi tinggal sama swipe kiri kayak gini, sama kayak bahan baku tadi, terus hapus gitu. Nah, jadi bisa dihapus. Nah, oke, berarti bisa melihat daftar request bahan baku. Kalau misalnya staf gudang bisa nambah, bisa minta request bahan bakunya. Terus sama juga kayak bahan baku bisa search, cari request bahan baku, nambah request bahan baku, menghapus request bahan baku, terus approve request bahan baku. Kalau approve tinggal diklik ini, mau di approve atau di reject sama pemilik. Oke, itu untuk request bahan baku. Terus masuk ke produk. Nah, di sini ada melihat daftar produk sama kayak bahan baku. Terus, jadi ada daftar bahan baku, bisa cari produk juga,
Terus nambah produk juga bisa di sini. Nah, di sini sama juga caranya. Untuk pemilik bisa nambahkan gambar, nama sama deskripsi. Misal A di sini, misal milih gambar misal. Nah, di sini tambah item. Nah, di sini akan sama juga untuk mau edit sama hapus swipe kiri. Nah, ketika klik edit, di sini memang belum muncul apa-apa. Nah, tapi nanti di staf gudang itu selain mengubah stok produk, staf gudang itu juga bisa menambahkan bahan baku apa yang dibutuhin untuk memproduksi produk ini. Jadi untuk sekarang belum muncul karena belum ada. Nah, dari akunnya staf gudang nanti yang akan masukkan bahan baku apa yang diperluin buat produksi produk ini. Nah, di sini bisa pilih tambah barang. Bisa tambah barang. Nah, bahan baku apa yang dibutuhin? Oh, ternyata produk ini ada 10 pieces misal. Per itemnya itu menggunakan bahan baku berapa? Misal poleksanat, misal 5 gram misal. Nah, kayak gini. Dan nanti kalau misal disimpan, jumlah polheksanat ini akan otomatis berkurang. Tuh. Misal disimpan kayak gini. Nah, udah ke update 10 pieces. Dan di stok ini polheksanat akan berkurang. Tadi kan 100 kilo, sekarang tinggal 99,95 kilo. Jadi sudah otomatis berkurang gitu. Nah, jadi selain untuk staf gudang, untuk yang produk, selain ngubah jumlah barangnya ini, juga bisa ngubah juga atau nambahkan bahan baku yang dibutuhin untuk memproduksi produk ini. Nah, kayak gitu. Sama juga ya, staf gudang nggak bisa delete, yang bisa delete cuma pemilik. Masuk lagi ke akun pemilik. Oke, jadi produk sudah, bisa nambah produk, mengubah produk. Oke, menghapus produk sama caranya kayak gini. Misal dihapus gini aja. Terus mengubah stok produk tadi juga sudah lewat akunnya staf gudang. Terus masuk ke pesanan. Di sini bisa melihat daftar pesanan. Jadi di pesanan ini dibagi jadi dua. Pesanan yang sedang aktif saat ini sama semua pesanan. Nah, untuk saat ini tuh, nah yang bisa ganti untuk status ini sedang aktif atau sudah selesai itu di web, karena di sini kan bagiannya admin, jadi itu masuknya ke web. Jadi untuk yang di aplikasi HP ini, pemilik cuma bisa nambahkan aja kalau memang ada pesanan. Jadi pemilik juga bisa nambahkan pesanan, cuma nanti akan kalau misal diproses pesanannya itu bagiannya admin, yang mana itu ada di web. Jadi misal tambah order, di sini nama customer-nya siapa, A, bisa masukkan alamat juga, deskripsi, terus nama barangnya apa di sini. Misal botol Yakult misal. Jadi produk yang muncul di sini itu berdasarkan produk yang ada di sini. Jadi kalau misal mau ada pesanan, harus nambahkan dulu produk di sini, baru nanti akan muncul apa aja produk yang dipesan. Nah, sama juga kayak tadi bahan baku yang dibutuhin buat produk. Jadi yang muncul di pilihan ini untuk pembuatan produk itu berdasarkan bahan baku yang sudah ditambahkan di sini. Gitu. Oke, jadi misal ada nama customer misal A gitu. Terus ada pesan packaging A misal. Kuantitasnya 50. Bisa lebih dari satu. Nah, kayak gini bisa nambah, misal ada misalnya cuma satu aja. Oke, tambah order. Nah, di sini masih belum diproses, makanya statusnya masih not yet di sini. Nah, misalnya pesanan truk. Misal untuk edit juga sama, edit di swipe, tinggal swipe kiri, mau edit atau hapus. Nah, kayak gini.
untuk awal-awal memang statusnya masih not yet karena belum diproses. Nah nanti bagian admin yaitu di web mau diproses nanti. Nah ketika sudah diproses akan aktif ordernya, pesanannya itu. Nah nanti masuknya ke aktif order ini. Nah ini untuk memproses pesanannya itu ada di web. Nah gini, terus bisa masukkan alamat, produknya apa aja yang dipesan kayak gitu. Oke, setelah hapus sama juga tinggal swipe kiri itu untuk pesanan. Oke, berarti mencari pesanan udah, bisa cari juga di sini menambah pesanan. Oke, mengubah pesanan bisa tinggal swipe kiri, bisa menghapus pesanan juga, melihat detail pesanan. Oke, tadi juga udah melihat detail pesanan. Nah untuk staf gudang sama juga, cuma nggak bisa edit di sini. Kalau misalnya staf gudang itu benar-benar cuma bisa melihat detail pesanannya aja, nggak bisa ngatur. Jadi hak aksesnya diaturnya kayak gitu. Jadi supaya staf gudang itu nggak aneh-aneh, nggak tiba-tiba ganti kayak gitu. Jadi hak aksesnya untuk semakin tinggi role-nya, otomatis hak aksesnya akan jauh lebih banyak. Oke, kemudian masuk ke profile. Di sini bisa melihat profile, ada nama, terus ada role-nya apa. Di sini role-nya owner. Kalau mau ganti tinggal ganti ininya, untuk namanya pengen ganti apa. Kalau terus juga ada, kalau emailin nggak bisa diganti tapi untuk dilihat aja. Kalau ini emailnya ini ownerg@gmail.com ini untuk ownernya. Juga bisa milih gambar di sini. Nah ini untuk milih gambarnya kalau mau. Untuk profilnya ini akan muncul di sini juga. Nah ini untuk yang masuk ke alert bahan baku ini ya. Jadi selain bisa nonaktifin atau aktifin notifikasi lewat sini. Nah nanti untuk pertanyaan kan muncul kapan notifikasinya itu, saat sisa 1 kilo atau 100 kilo. Nah ini ngaturnya lewat sini, alert bahan baku. Nah di sini ini karena ini butuh persetujuan dari dari smartphone, butuh permission. Jadi untuk sekarang di deny aja dulu. Jadi ini untuk supaya service-nya itu bisa jalan di belakang layar. Tapi untuk sekarang di deny aja dulu. Jadi misal reminder di sini 50 kilo. Nah nanti produk yang sudah nyentuh sisanya itu 50 kilo ke bawah, nanti itu akan muncul notifikasi kalau produk ini sisa sedikit gitu. Ini coba ya, misal aku nonaktifin. Nah ketika aktifin nanti akan muncul sekali, di deny aja. Ini kehabisan stok, polyestirena tereftalat sisa sedikit. Nah ini akan selama ini diaktifin dan selama aplikasinya juga aktif di belakang layar, nanti tiap beberapa jam itu akan dicek ada nggak produk yang sisa 50 kilo ke bawah gitu. Jadi bisa muncul notifikasi kalau ada produk yang sisa sedikit. Ini juga bisa di akunnya pemilik, juga bisa di akunnya staf gudang juga bisa. Jadi bisa ngasih tahu kalau ada produk yang bahan baku yang sisanya itu tinggal sedikit. Nah sisa sedikitnya ini tinggal berapa bisa diatur lewat sini. Nah, sisa berapa gitu. Nah untuk yang staf gudang kurang lebih sama. Ya kayak pemilik, cuma memang hak aksesnya lebih dibatasi aja. Jadi cuma bisa ngatur kuantitas kayak gini, terus cuma bisa request bahan baku. Produk juga sama ngatur kuantitas. Pesanan di sini juga cuma bisa lihat detail kayak gini. Edit profile juga bisa sama. Ini juga bisa ngatur gambar sama juga. Sesuai bahan baku ini juga bisa ngatur bahan bakunya mau aplikasinya mau menampilkan notifikasi itu saat sisa bahan bakunya tinggal berapa. Nah kayak gitu. Jadi semua fitur sudah ke cover ya Mbak. Terima kasih.